AFPI juga banyak itu pengaduan-pengaduan yang seperti itu, ya. Tapi AFPI cuma membungkam hal itu. AFPI cuma menyampaikan, oh mana buktinya, ya. Oke, sudah dapat buktinya misalnya gitu kan. Oh ini dia tidak menyebutkan nama aplikasi ini. Alangkah baiknya Anda laporkan itu ke pihak kepolisian. Apa salahnya dari cybercrime itu aja, dari nomor telepon, ya, sebelum 48 jam mereka bisa cek itu dari aplikasi mana. Masa AFPI tidak menggunakan akses yang seperti itu? Kan bisa aja AFPI kerjasama dengan pihak kepolisian langsung menyampaikan ini dari aplikasi mana. Kan banyak pesan-pesan buta, diancam mau dibunuh, diancam mau diculik. Itu kan tindakan-tindakan yang cukup merugikan dan menambah kepanikan dari masyarakat. Mereka dengan kasus ekonomi yang saat ini aja udah lumayan panik. Belum lagi desakan dari debt collector, belum lagi tagihan yang mau dibayar, dan jembatan hal inilah yang tidak ada dari OJK. Ya, dan saya juga nggak yakin hal ini akan muncul ya, kecuali nanti pas pemilihan presiden ya bisa-bisa jadi saja kita akan menemukan beberapa pahlawan-pahlawan yang sengaja saja mengambil simpatis masyarakat, ya itu bisa jadi ya. Tapi kalau ini akan lahir dari OJK langsung, saya rasa nggak ada, ya nggak akan mungkin. Karena saya perhatikan ada satu ketakutan dari OJK ketika dia menyentuh permasalahan pinjol, ya. Seakan ada yang menekan OJK di posisi itu. Nyatanya berapa banyak kasus yang diabaikan, berapa banyak masyarakat yang menderita melapor ke OJK tapi tidak ada tanggapan, tapi tidak ada solusinya. Berarti ada sesuatu hal yang sedang ditutupi OJK saat ini, ya. Atau OJK memang benar-benar tidak mampu menyentuh dari pinjol ini sama sekali, karena ini kasusnya sudah bertahun-tahun loh, ya. Tapi tidak ada tanggapan. OJK membentuk Satgas Waspada Investasi dari 12 kementerian. Oke, pertanyaan saya, dari ribuan pinjol yang telah diblokir, apa manfaatnya bagi masyarakat? Ya, hanya membedakan masyarakat tidak boleh lagi meminjam di pinjol yang telah diblokir. Yakin nggak kira-kira OJK masyarakat menghafal ribuan pinjol yang telah diblokir? Pinjol yang telah diblokir hari ini namanya A, besok pagi B. Yang B diblokir, ganti yang C. Yang C diblokir, ganti nama ke D. Ya, yakin nggak ini akan dihafal oleh masyarakat semuanya? Ya, nggak ada gitu loh. Ya lain hal kalau pemblokiran itu menghentikan fungsi dari pinjol itu sendiri, ya. Jadi makanya saya bilangin, selain ada kerjasama dengan 12 menteri, ini untuk SWI juga ya, selain ada kerjasama dengan 12 kementerian, coba bangun kerjasama dengan Google Indonesia, ya. Plafon mereka ada di Google, link mereka diklik itu masuknya ke internet. Coba hapus servernya atau kunci servernya, ya, itu baru benar-benar. Tapi kalau hanya menyatakan pinjol ini tidak terdaftar, tidak membayar ke OJK atau mengikuti prosedur-prosedur yang ada di OJK, yang satu sudah mengikuti prosedur-prosedur dan membayar pajak ke Indonesia dan ke OJK juga, kan misalnya kayak gitu. Kalau hanya membedakan itu saja mah gampang, ya. Masyarakat tinggal hafal 102 pinjol legal, sisanya di luar dari itu berarti ilegal. Kan simpel, buat apa terjadi pemblokiran? Ya, kalau pemblokiran itu sendiri tidak ada manfaatnya buat masyarakat, ya. Makanya dari dulu itu saya sempat juga nih, setiap kali ada pemblokiran dari SWI saya angkat temanya. Setiap kali ada pemblokiran saya angkat temanya. Lama kelamaan saya mikir, ini saya angkat terus tema ini, manfaat buat penonton apa? Manfaat buat semua subscriber saya apa ini? Nggak ada, ya sudahlah, persetan lah soal pemblokiran. Ngapain saya bahas-bahas hal ini? Ngabis-ngabisin kuota Anda saja. Manfaatnya bagi Anda juga nggak ada, kecuali ada umuman semua pinjol yang telah diblokir oleh SWI, siapapun yang terjebak di sana tidak perlu dibayar. Ini nggak ada, ya. Yang ada, Anda yang sudah terlanjur pinjam di pinjol ilegal, bayarkan saja pokoknya. Padahal 2021 Bapak Mahfud MD menyampaikan, atas dasar apapun pinjol ilegal tidak perlu lagi Anda bayar, ya. Ini kan akan bertolak belakang. Anda kalau nggak percaya, Anda tanya tuh sama SWI, Pak, saya terjebak di pinjol ilegal, bagaimana nih? Saya diancam, balikin aja pokoknya, bunganya jangan, katanya. Ya, berarti memang nggak ada solusi. Kalau seperti itu mah orang bisa, saya juga bisa mengarahkan itu, saya juga bisa. Sekarang yang kita atasi bagaimana pengancaman dan penekanan ini bisa terputus,
dan ada efek jera buat pelaku pinjaman online ilegal ini. Ya, kan ini sebenarnya yang dibutuhkan. Begitu juga dengan pelaku pinjol legal. Bagaimana mereka yang curang, yang licik-licik tadi mempermainkan bunga, mempermainkan denda, pola penagihan, mendapatkan efek jera dan diberikan sanksi oleh OJK sesuai yang mereka sebutkan berdasarkan POJK 2022. Ya, kalau bukti itu tidak ada, ya wajar kalau masyarakat tidak mau lagi bayar pinjol. Walaupun mereka ada rezeki. Ya, karena tidak ada jaminan. Sudah banyak terjadi, mereka lunasi hutang nggak lunas, mereka bayar data disebar. Ini kan membingungkan. Ya, mudah-mudahan ini sampai ke petinggi-petinggi, terutama dari pengatur perbankan yang ada di Indonesia, supaya lebih teliti lagi dan melakukan survei ke lapangan bagaimana sebenarnya pinjol ini di tengah masyarakat. Ya, jangan hanya lihat iklannya saja. Jangan lihat kapernya saja, jangan baca datanya saja, tapi carilah faktanya ke lapangan. Bagaimana masyarakat menangis, ketakutan, kecemasan, ada yang depresi, lari dari rumah, bahkan parahnya loncat dari gedung ketika diancam oleh debt collector. Jangan hanya selalu disalahkan pinjol ilegal, ada juga dilakukan oleh pinjol legal. Inilah yang harus ditemukan oleh OJK. Kalau enggak, buat apa ada penyidik terbaik diberikan oleh Bareskrim kepada OJK? Ya, kalau manfaatnya nggak ada, melakukan penyelidikan ini saja nggak ketemu-temu sampai detik ini. Buat apa itu diberikan penghargaan? Ya, mudah-mudahan ini menjadi PR bagi otoritas jasa keuangan. Mumpung ini di bulan suci Ramadan juga, mudah-mudahan di habis Lebaran sudah ada aturan yang benar-benar aturan adil dan seimbang. Adil bagi si debitur dan si kreditur, seimbang juga bagi si kreditur dan si debitur. Jangan hanya seimbangnya bagi si kreditur saja, adilnya bagi si kreditur saja, si debiturnya tidak. Ya, mudah-mudahan OJK menjadikan hal ini PR dan bisa video ini sampai ke mereka sebagai bahan untuk mengintrospeksi dari internal OJK, ada apa selama ini kita kok tidak becus mengurus dari pinjaman online. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya yang terjebak saat ini. Ya sudah, kalau memang tidak mampu ya kita apa boleh buat, ya cuman itulah solusi terbaik hari ini. Ya, tidak ada juga ruang untuk mengadu. Anda melapor ke sini nggak ada, melapor ke sini juga nggak ada tanggapan. Jadi memang stop bayar, gagal bayar, ya memang itulah solusi yang terbaik saat ini. Persetan lah, mau debt collector menagih begini, menagih begini. Yang penting Anda cerna aja dengan logika Anda, tidak ada rasa takut di dalam hal itu. Tapi kalau Anda bermain dengan perasaan Anda akan cemas sendiri. Bahkan nengok orang baru pun Anda akan fobia. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Jangan lupa juga untuk disupport channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa lebih berkembang lagi dan direkomendasikan ke semua orang-orang yang terjebak di pinjol. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.